Oke, di sini kita akan kita lihat ada, wah masih banyak ternyata yang mau join. Sebentar. Oke, hari ini kita akan mulai dengan materi yang dimulai di slide 11. Pertama kita udah open filenya dulu ya. Terus yang kedua kita masuk ke challenge. Masuk ke challenge. Jadi kita cari di sini ada yang namanya challenge nih. Ini challenge ya. Ini challenge. Kita coba perkecil, terlalu besar tampilannya. Kemudian di sini katanya apa namanya tuh diminta untuk di sini diminta untuk masuk ke challenge worksheet. Jadi di sini tuh sudah ada nih challenge ya. Worksheet itu kan ada banyak, ada catering invoice, catering subtotal, sama challenge. Karena perintahnya ke challenge, kita masuk ke challenge. Kemudian di sini in cell D7 katanya. Nih, in cell D7 create a formula, buat sebuah formula untuk menghitung the tax for the invoice use a sell tax rate 7,5%. Jadi katanya suruh dihitung pajak dari apa namanya tuh total keseluruhan gitu ya. Jadi di sini kita masukkan dulu di D7 ya, D7 itu ini D, terus kita lihat posisi 7-nya di mana di sini. Nah, kata dia disuruh untuk menghitung pajak sebesar 7,5%-nya dari keseluruhan ini. Berarti ini karena perintahnya bukan pakai function ya, jadi tinggal kita tambah-tambahin manual biasa, jadi sama dengan kurung buka, misalkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, terus dikurung tutup, dikali, nah tadi kan 75, 7,5%, berarti 0,075 kayak gitu. Karena kan persen itu per 100. Jadi 0,075, tinggal klik enter aja. Ya, jadi pajaknya itu sebesar $24,15. Kemudian, perintah berikutnya adalah di sel D8, nah berarti D8 yang bawahnya sini ya. Buat sebuah formula that find total for order in other word, this formula sold at cell D3 sampai D7. Jadi di sini kita harus apa ya? Membuat sebuah formula. Kalau di sini kan apa namanya tuh? Ada D3 sampai D7. Jadi ada keterangan D3 sampai D7 atau D3.2 D7. Jadi ini menjumlahkan keseluruhan. Sebenarnya sama aja kayak tadi, bisa ditambah-tambah kayak gitu, tapi enaknya kalau untuk yang di sini kita pakai yang sum. Sama dengan caranya gini ya. Total dulu di sini, diklik. Nah, baru ke sini ke formula, insert function, harusnya gitu ya nanti kalau ada pertanyaan. Nah, pilihnya yang sum. Sum itu untuk menjumlahkan. Sedang average itu rata-rata, median itu nilai tengah, ada max itu nilai tertinggi. Jadi nanti ada hampir semua yang ada di sini kita akan coba ya. Nah, di sini ada sum, lalu pencet OK. Nah, tadi di perintah sini, sumnya itu dari D3 sampai D7. Jadi ini udah jelas ya, udah pas D3 sampai D7. Tapi kalaupun tidak sama, teman-teman bisa klik ini dulu. Nah, tentuin dari mana sampai ke mana. Misalkan diklik ininya, tarik ke bawah. Gitu. Kalau sampai D7 berarti sampai ke bawah, sampai ke teks. Tarik sampai D7, kayak gitu. Kemudian klik enter. Karena pajak itu berupa tambahan biaya, berarti kan tambah. Jadi semuanya disamkan. Kecuali kalau diskon. Kalau diskon itu kan berarti potongan ya artinya ya. Nah, kemudian masuk ke nomor 5, in cell D9 di sini, buat sebuah formula yang menghitung total setelah dipotong diskon 10%. Jadi jika kamu tidak mengerti tentang bagaimana persentase dari total itu, kamu bisa mempelajari ini lah. Kita tidak usah pelajari lah. Mungkin teman-teman udah paham lah, ketika kita dapat diskon, kita harus hitung dulu diskonnya berapa, nanti dihitung total ini dikurangi diskon gitu ya. Nah, caranya kita ambil dulu 10% dari sini. Kita buat di sebelah pinggirnya aja, sama dengan ini. Kalau tadi 7,5% itu 0,075,
Kalau ini, kalau 10% berarti dikali, kalinya itu pakai bintang ya, 0,1, karena 10%-nya kan. Lalu klik enter. Nah, berarti ini adalah potongan diskon dari total ini, sebesar 10% itu ini, 10%. Makanya di sini ketika kita pengen tahu berapa yang harus dibayarkan, tinggal sama dengan total ini dikurangi minus ya, diskon ini. Lalu di enter. Jadi yang harus kita bayarkan itu adalah 622 dolar seperti itu. Ini sebentar ya. Sebentar teman-teman, ini kayaknya ada beda. Oh iya, di sini tadi ada salah rumus nih ya. Di sini tidak kayak gini. Jadi harusnya D3 sampai D7 aja. Ini dihapus. Saya 2 kali ngasihin masukan. Nah, ini realnya. Jadi benernya kayak gini. Sebentar saya masukin dulu yang belum masuk. Jadi tadi saya ada kesalahan dihitung sumnya ya. Tadi 2 kali kejumlahin. Jadi sel D3 sampai D7 ditambah sel D3 sampai D7, makanya hasilnya 2 kali lipat dari yang ada kayak gitu. Nah, harusnya kayak gini. D3 sampai D7. Oke, di sini kita sudah selesai untuk soal yang pertama. Kita akan lanjutkan yang kedua, mengenai relative and absolute cell reference. Oke, tapi sebelumnya saya coba cek dulu yang lagi UTS-nya. Bentar ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut lagi. Maaf, sambil ngawas ya. Oke, kita download dulu practice workbook-nya. Oke, ini kita sudah buka filenya seperti ini. Lalu kita buka soalnya seperti apa. Oke, di sini perintah yang pertama, klik paper gods tab in the bottom left of the workbook. Berarti kita cari yang namanya paper gods. Yang ini ya, paper gods. Oke, kemudian kemudian di sel D4, oke, kita coba cari sel D4 paper god ya. Klik sini paper god. Nah, klik aja. Kemana Pedan? Siap. Oke, in sel D4. Berarti kita cari D4 ini ya. D4 tuh yang ini. Nah, in sel D4 katanya enter a formula. Berarti masukkan formula multiplies the unit price di B4. Berarti dikalikan ya antara unit price dengan kuantitinya yang ada di C4. Lalu the tax rate in E2. Pajaknya itu ada di E2 di sini. Jadi kita harus pakai absolute cell reference. Jadi kita nggak bisa kali-kaliin biasa kayak gini nih misalkan. Sama dengan kurung buka ini kali ini. Misalkan ya. Terus dikali juga pajaknya misalnya ini. Oke, untuk persamaan pertama oke bisa. Tapi kalau kita tarik pakai ini, itu akan beda hasilnya. Karena apa? Si pengali yang kedua itu akan pindah ke bagian yang ini. Ini harusnya kan tetap pengali yang terakhirnya harus di E2 juga di sini. Makanya kita butuh sebuah tanda absolut. Tanda absolut itu apa? Itu tanda penggunaan tanda dolar kalau di keyboard itu. Jadi caranya gini, kalau misalkan pengen semuanya itu dikaliin dengan ini. Jadi jangan sampai pindah-pindah ke bawah sini gitu ya. Caranya kita tinggal
Kita coba lagi sama dengan kurung buka aja ya, enaknya gitu. Ini dikali ini, terus dikurung, kemudian dikali. Nah, kita masukin dulu tanda absolut. Absolut itu tandanya pakai dolar. Kayak gini. Kita lihat di sini tuh pengalinya di sel berapa sih? Ini kan E ya. Berarti kita tulis di sini E berapa? E2. Tapi kita sebelum klik E2 kita pakai tanda absolut lagi, lalu ada 2. Kayak gitu. Diklik tanggal 2-nya. Jadi dolar E dolar 2. Jadi nanti semuanya kalau kita tarik ke bawah itu akan dikalikan terhadap si apa namanya tuh tax rate yang ini, terhadap si pajak yang itu. Kayak kita enter. Nah, kita coba tarik, akan beda hasilnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kita pengen pengalinya tetap ke sini, itu pakai simbol dolar kayak gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu. Kemudian nomor 4, use fill handle. Oke, ini mah udah dikerjain ya. Fill handle itu kayak gini. Awalnya kan sudah dikerjakan yang ini. Nah, fill handle itu ini yang titik pojok sini namanya fill handle, yang ditarik ke bawah kayak gitu. Itu namanya fill handle. Oke, kemudian change the tax rate in cell E2 menjadi 6,5%. Jadi kalaupun di sini diubah, itu akan mengikuti juga perubahannya gitu, dan tidak akan merubah pengalinya juga, maksudnya rumusnya tidak akan terubah. Jadi kita ubah misalkan jadi 6,5% kayak gini. Memang hasilnya pasti berubah karena mengikuti perubahan yang ada di sini, tapi semuanya tetap patokannya ke arah tax rate yang ada di sel E2 kayak gitu. Oke, ini udah selesai untuk yang materi ke-12 atau ke slide 12. Kemudian kita lihat dulu yang berikutnya, masih di materi yang ini atau beda. Bentar ya. Nah, ternyata di sini kita masih pakai materi yang sama. Materi yang ini juga untuk produk Excel-nya ya. Tapi kita baca di sini klik the catering invoice. Berarti masuk ke catering invoice sini. Nah, yang ini ya. Kemudian delete the value in cell C5. Jadi disuruh di delete nilai yang ada di C5. Terus diganti dengan referensi total cost di paper gold. Oh, jadi diganti si apa namanya tuh nilai yang ada di C5 tadi ini ya, diganti menjadi angka atau apa ya, sebuah bilangan yang ada di E13 di paper gold. Jadi kita bisa manggil angka-angka lain yang ada di apa namanya tuh worksheet yang lain gitu. Jadi caranya kita tinggal hapus dulu yang ini ya. Caranya itu tinggal sama dengan aja. Tadi kan katanya di E13 di worksheet paper gold. Jadi tinggal sama dengan, lalu kita ke paper gold, kemudian masuk ke E13 yang ini. Klik situ. Jadi ini tuh nilai yang ini itu akan pindah ke yang tadi. Tinggal klik enter. Nah, makanya ketika kita klik yang E5 di sini, nah, ini beda. Paper gold E13 berarti dia ngambil hitungan yang ada di paper gold ini. Jadi ketika paper gold ini diubah, otomatis dia juga ngubah nilai yang ada di sini. Makanya suka nemu, mungkin teman-teman suka nemu Excel yang memang dia tuh nilainya sangat banyak gitu ya. Nilainya sangat apa, beragam lah kayak gitu. Atau misalkan nilainya bisa diambil dari sheet-sheet yang lainnya dan lain-lain gitu. Oke, sebentar saya cek lagi yang OTS.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf. Kita lanjutkan di sini, yang berikutnya adalah tadi kan udah diganti nih ya. Nomor 7. Kita nomor 8. Use the same step from above to calculate the sell tax for each item in the menu order. Berarti kita buka dulu menu order. Oke, worksheet. The total cost in cell E14 should update. Then in cell C4, the catering invoice worksheet. Create a cell reference to the total you just calculated. Oke, berarti di situ teh artinya, jadi kalau baca di situ ya, gunakan cara yang sama seperti yang tadi lah, intinya kayak gitu. Untuk setiap item pada lembar kerja menu order, berarti masuk ke menu order di sini. Kemudian total biaya di E14 seharusnya diupdate. Kemudian di sel C4 pada lembar kerja catering invoice, buat referensi sel terhadap total baru yang baru Anda hitung. Oke. Berarti di sini mah sama kayak tadi ya, kayak sebelumnya. Ini pakai yang absolut tadi sama dengan kurung buka ini, bintang yang di sini, kurung tutup dikali kan tax rate-nya yang atas ini ya, kali, berarti di sini kalinya itu dolar dulu karena tanda absolut, terus terus dolar lagi, kemudian berapa nih, E2 gitu, enter. Nah, di sini kan otomatis berubah karena ini udah ada rumus-rumusnya nih. Oke, kita tinggal tarik ke bawah kayak gini. Kemudian apa katanya? Total biaya dalam sel E14 ini harus diperbarui di sel C4 pada lembar catering invoice. Jadi lembar C4 sini diisi dengan jumlah yang ada di menu order yang di total sini, sama kayak tadi ini mah. Tinggal sama dengan kita masuk ke menu order sini, karena kita mau narik dari sini ya, kita ambil yang E14, lalu enter nih. Ini rumusnya udah bener nih. Menu order E14, lalu kita klik enter. Sudah selesai itu. Jadi pindah si tulisan ininya atau angka yang didapatnya itu pindah ke sebelah depan. Oke, jadi seperti itu. Hasilnya udah sama banget ya dengan yang ada di slide seperti itu. Oke, di sini kita sudah selesai untuk slide yang 13. Lalu untuk 14-nya kita download seperti biasa. Ntar ada yang, wah masih banyak yang ngantri nih. Ini kelas yang hari Selasa ini nih, mantep nih, banyak terus nih. Oke, kita download dulu. Setelah selesai di download, kita buka, lalu kita kerjakan. Oke, kita buka soalnya dulu. Yang pertama, open practice workbook. Oke, di sini buka dulu, udah dibuka, klik the challenge, kita masuk ke challenge di sini. Nah, di sini kita akan belajar mengenai function ya. Jadi penggunaan kayak mencari rata-rata, mencari jumlah, mencari apa namanya tuh, nilai terbesar, nilai terkecil, nilai tengah, dan lain-lain kayak gitu. Oke, nomor 2-nya itu udah kita buka ke challenge, terus nomor 3-nya in cell F3, ini cari F3, ini F3 ya. F3, apa katanya? Insert function calculate the average of the four score in cell B3 sampai E3. Jadi cari rata-rata dari sini sampai sini. Caranya itu tinggal ke formula. Kalau di sini ya, tinggal ke formula, insert function. Di sini ini ada insert function, kita cari average. Average itu artinya rata-rata. Lalu klik OK. Dari mana? Ini kan ada pertanyaan dari mana ke mana. Nah, tadi dari B3 sampai E3. Lalu kita enter. Oke, segitu. Jadi 80,75. Kemudian
Use the fill handle seperti yang tadi ya. Fill handle itu yang pojok sini katanya suruh ditarik ke bawah kayak gitu. Oke, selesai. Jadi untuk mengcopy semua fungsi yang dipakai. Lalu nomor 5 in cell B18 nih, B18 yang ini. Sorry. In cell B18 di sini use AutoSum to insert a function that calculates the lowest score in cell. Jadi di sini kita ingin mencari apa namanya tuh nilai terkecil dari keseluruhan yang ada di sini. Caranya itu tinggal diklik di sini. Ini dia AutoSum, pilih yang panah ke bawah sini. Kalau yang paling kecil katanya ya, berarti kita pilih min. Nah, terus kita tentuin min itu dari mana ke mana. Di sini udah benar atau belum nih. Kalau tadi instruksinya minnya itu dari B3 sampai atau lowestnya itu dari B3 sampai B17. Di sini udah jelas ya. B3 sampai B17. Berarti udah benar. Kita tinggal klik enter aja gitu. Berarti paling kecil di antara semuanya ini adalah 54. Kemudian nomor apa namanya tuh nomor 5. Nomor 6. In B19, function library insert a function that calculates median. Median ya. Median of the score cell B3 sampai B17. Oke, you can find median function going to more function statistical. Oke, jadi di sini kita untuk mencari mediannya, caranya sama ke formula, terus di sini ada more function, kita cari di statistical kata dia. Cari yang namanya median. Kita coba cari di sini. Nah ini median. Median dari mana ke mana? Tadi kan perintahnya itu dari B3 sampai B17. Berarti ini salah nih ya, sampai B18. Berarti kita urutkan lagi. Mau dari mana ke mana? Berarti dari B ini sampai B17. Seperti itu. Ini udah jelas. Ini hapus dulu ini. Lalu enter. Oke, jadi mediannya itu 90. Kemudian yang terakhir sel DB20 create function highest berarti nilai tertinggi. Kita masuk sini, AutoSum di sini. Kalau highest berarti pilihnya max. Max dari mana ke mana? Dari B3 sampai B17. Berarti ini ditarik ke atas ya. Nah, gitu. Oke, berarti nilai tertingginya adalah 100. Kemudian, yang berikutnya adalah use fill handle. Oke lah, sama kayak tadi use fill handle. Kita bisa seluruhnya aja langsung sekalian. Jadi kita tinggal di blok semua gini, tiga-tiganya. Pilih yang pojok sini, itu bisa langsung semuanya tercopy si rumusnya. Nah, jadi otomatis terisi semua. Kayak gitu. Ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide 15. Oke, tapi sebelumnya saya cek lagi yang sedang TSO. Ini makin banyak aja orangnya ya. Sebentar. Oke. Oke, kita lanjutkan di sini mengenai bridging pens ya. Bridging pens itu semacam apa ya enaknya menjemutnya. Jadi supaya teman-teman itu kan di sini kan banyak data banget kayak gini. Ketika kita geser ke kanan kiri kayak gini, itu kan
Yang sebelah sininya ini masih nggak kelihatan, jadi kita harus lihat lagi nih tahun, misalkan Desember tahun 2015 itu siapa sih? Misalkan di sini kan Katie Albertson. Tapi kalau kita pengen lihat yang di April 2015, kita kan nggak tahu itu tuh urutannya siapa dulu gitu. Si nama-nama yang di sebelah kiri sini kan ketutup. Nah itu fungsi dari si Freeze itu kayak gitu. Nanti coba saya praktekannya. Oke, yang pertama open new window for your workbook. Jadi di sini tuh si ini katanya suruh di open new window dulu. Caranya itu masuk ke view, lalu new window kayak gitu. New window tapi dengan file yang sama. Ini yang new window-nya yang kedua. Nah ini new window-nya. Kemudian berikutnya freeze the first column and use horizontal scroll bar to look at sales from 2015. Nah di sini dia oke. Oke di sini untuk yang kedua itu kita harus freeze the kolom pertama. Berarti kolom pertama ini kalau kita geser-geser itu pengen tetap kelihatan nih kolom pertama yang salesperson-nya. Misalnya kita blok aja semuanya segini. Kemudian masuk ke freeze itu ke view ya. View. Nah di sini ada nih. Freeze pen. Ya, saya lihatin dulu. Sebelum di freeze pen ketika kita geser tuh Katie Albertson dan teman-temannya itu ngilang. Ini nggak ke bawah ke pinggir. Tuh, nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan kita freeze di sel B-nya ya, freeze pen kayak gitu. Nah, ketika kita geser, si nama-namanya itu masih tetap ada tuh. Jadi kan lebih mudah untuk mengecek, oh ini siapa nih yang pada bulan ini siapa gitu. Dan di tahun yang berbeda kayak gitu. Itu fungsi dari freeze pen. Jadi kita bisa melihat dan tanpa si ini itu bergeser gitu, tanpa tertutupi lah. Gitu. Kemudian unfreeze the first column. Berarti di sini kita tadi udah di freeze, kita balikin lagi ke unfreeze. Kita tinggal diklik. Di sini ada freeze pen, kita unfreeze aja. Jadinya normal lagi kayak tadi. Gitu. Oke, kemudian berikutnya select cell G17 and click split. Oke, di sini pilih sel G17 ini G17. Ini G ya. 17 itu yang ini. Di sini kita split ya. Split si apa namanya tuh si selnya. Kita masuk ke sini ke view. Terus kita coba split. Nah, di sini split. Split itu mirip kayak freeze, tapi kalau di sini splitnya kita bikin si layar kanan dengan layar kirinya itu tuh beda. Bukan beda ya, kita pisahin. Tapi semuanya data masih ada di dua-duanya gitu. Kita ingin ngebandingin langsung misalkan kayak gini, itu bisa. Dimana di situ perintahnya katanya posisikan di mana kolom N itu pinggir-pinggiran dengan kolom F. Berarti sini kolom F udah pinggir-pinggiran dengan kolom N yang ada di sini. Oke, set kita geser. Nah, kayak gini. Jadi Januari 2014 sampai Mei 2014, di pinggirnya Januari 2015 sampai Juni 2015 kayak gitu. Kemudian nomor berikutnya yaitu nomor 7, open a new window for your workbook and select the 2012-2013 tab. Sini kayak tadi lagi kita open new window, tapi di sini kita buka yang sales 2013-nya. Nah, di sini ada perintah yang nomor ke-7 itu, nomor ke-8. Move your window so they are side by side. Jadi kita pengen apa ya, menyandingkan atau mau memperlihatkan slide yang ini atau apa namanya tuh Excel yang 2012-2013 dengan 2014-2015. Tentunya kita bisa aja ubah-ubah gini mandiri ya, nah disandingin gini langsung bisa aja, tapi ada cara langsungnya sehingga nanti keduanya itu bersebelahan dengan ukuran yang sama ukurannya. Kan ini bisa aja diatur kayak gini, ini dikecilin, nah samping-sampingan kayak gini bisa. Samping-sampingan sama ini bisa gini. Tapi ada cara yang lebih mudah.
Itu caranya, misalkan posisi kayak gini ya. Kita balik lagi dulu ke yang apa namanya tuh, ke yang Excel yang tadi yang sudah di split di sini. Lalu di sini ada namanya arrange. Pilihnya arrange all. Jadi nanti ini otomatis berada di tengah. Pilihnya yang vertikal ya. Nih. Jadinya ketiganya bisa langsung muncul kayak gitu. Kalau enggak kita tutup deh misalkan yang ini, yang pertama yang ini. Lalu kita coba di arrange lagi. Nah, jadinya benar-benar di tengah-tengah. Jadi sebelah kiri dengan sebelah kanan itu ukurannya sama. Kita bisa bandingin antara data 2014-15 dengan data 2012-2013 kayak gitu. Itu penggunaan dari arrange. Kita bisa sandingkan itu ya, antara data yang sebelumnya dengan data yang sekarang. Kayak gitu. Oke, kita save dulu. Ini sudah selesai. Slide 15 kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, sorry. Oke, berikutnya tentang sorting data. Sorting data itu kita bisa menyortir atau memilah-milah, mengelompokkan sebuah data sehingga data tersebut lebih mudah dibaca. Di sini sangat berguna ya teman-teman ya untuk teman-teman dalam mengerjakan sebuah pekerjaan yang memerlukan pengelompokan lah kayak gitu. Oke, di sini open our practice workbook sudah. Terus kita masuk ke challenge, kayak biasanya masuk ke challenge dulu. Lalu di sini kita coba perkecil deh ininya. Oke, di sini katanya for the main table di tabel yang utama gitu ya. Buatlah custom sort that sort by grade. Jadi buatlah sebuah custom sort di mana di sort berdasarkan grade, berarti ini ya berdasarkan grade dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian and then by-nya itu diisi camper name. Jadi diurutkan ini dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu di sininya juga di apa namanya tuh ya, diurutkan juga orang-orangnya dari nama awal sampai nama akhir kayak gitu. Caranya itu tinggal teman-teman gini aja deh kayaknya. Teman-teman tinggal di maaf, agak sulit nih mouse-nya. Nah, di gini aja. Kemudian di sini kita ada sort ya. Oke, barusan kayaknya udah saya add deh. Oke, di sini katanya minta di sort. Sortnya itu sort custom ya. Jadi kita masuk ini custom sort. Lalu pilih sort. Nah, tadi sort by-nya katanya grade. Di sini pilihnya yang grade. Kemudian di sini ada namanya then by nih. Namanya and then by-nya itu camper name. Di sini kan smallest to largest, oke udah sesuai. Kemudian di sini pengennya tambahannya itu smallest to largest untuk camper name-nya. Oke, berarti di sini tinggal add level. Then by-nya pilih camper name. Kemudian di sini dari A sampai Z. Oke, A sampai Z. Lalu kita klik OK. Nah, jadi urutannya dari yang terkecil grade 6, kemudian di sini dari nama paling pertama B, C gitu ya. Dan lain-lain. Nah, ketika di grade yang berikutnya dari mulai F, dari huruf terkecil dulu kayak gitu. Dari huruf paling awal dulu. Kemudian berikutnya create a sort for the additional information. Nah, additional information itu ini additional information yang sebelah sini. Itu sama, minta di sort juga. Sortnya itu by counselor atau kolom H dari A sampai Z. Jadi kita blok aja dulu kayak gini. Lalu di sini sortnya itu custom sort. Kita pilih sort. Nah, di sini ada kolom H ya untuk
concealernya kalau tidak salah tadi dia bilang untuk kolom H. Oke, kolom H dari A to Z. Ini udah benar, kalau kita oke. Nah, jadi di sini juga sama mengurut sesuai dengan abjad ya, alfabet kayak gitu. Oke, ini save, ini sudah selesai untuk pengurutan. Jadi cuma gitu aja, diurut-urutin aja. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang berikutnya tentang filtering data. Di sini kita akan mempelajari mengenai filter atau menyaring sebuah data. Oke, kita download dulu seperti biasa filenya. Wah, masih banyak yang baru mau masuk ya. Oke, di sini teman-teman untuk apa namanya tuh untuk filtering kita biasa download dulu, kita sudah dapat nih filenya. Lalu kita masuk ke challenge yang ini. Kemudian anaknya gimana ya posisinya ini kali. Ke challenge. Nah, kemudian di sini coba perkecil. Di sini ada apply a filter to show only electronic in instrument. Jadi di sini coba di filter dan tunjukkan hanya tulisan elektronik dan instrumen aja kayak gitu ya. Jadi kita tinggal blok aja kayak gini. Yang bagian atasnya lah, cukup sebagian atasnya sebenarnya. Lalu kita pilih yang ini, filter. Oke, kemudian setelah di filter, ini kan ada bentuk segitiga-segitiga gini. Mau yang apa aja yang dimunculin? Tadi kan pengennya katanya yang dimunculin itu hanya elektronik dan instrumen. Kita cari di sini untuk yang type ya, item type itu hanya elektronik dan instrumen. Jadi tadinya terchecklist semua, kita hilangkan checklistnya dulu, kita pilih yang elektronik dan instrumen. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terfilter. Jadi yang muncul hanya instrumen dan elektronik. Kemudian nomor 4, use a search filter to filter item description that contain the word Sansei. Kita gunakan fitur search yang ada di filter ya. Jadi caranya di bagian apa nih? Ya, item description. Berarti di sini kita cari yang ada kata-kata Sansei. Tinggal pilih segitiga gini, kita coba search Sansei. Nah, jadi di sini dipilih yang ada kata-kata Sansei-nya. Sesuai dengan hasil search. Jadi select all search result. Berarti ini Sansei. Lalu oke. Nah, jadi udah mah dikelompokin. Terus di sini untuk yang elektroniknya atau instrumennya di sini juga dikelompokin juga dengan merek Sansei gitu. Kemudian dalam clear the item description filter, berarti di sini kita diminta untuk hilangkan filternya ya di item description. Caranya tinggal diklik ini, lalu clear filter from item description, klik gitu. Jadi balik lagi yang tadi. Jadi ada instrumen, di sininya tidak hanya Sansei aja. Oke, kemudian nomor 6, using number filter. Sound load amount greater than or equal to 100. Berarti di sini semacam dia itu untuk memfilter di mana besar pinjamannya itu sama dengan atau lebih dari $100. Di sini ada tulisannya ya. Bagaimana cara memfilter loan amount ini yang si harga pinjamannya itu $100 atau lebih kayak gitu. Jadi di sini kita tinggal ke bagian loan amount sini ya. Lalu di sini ada number filter nih namanya. Karena tulisannya tadi greater than or equal, kita cari yang greater than or equal to. Untuk berapa? Tadi kan mintanya 100, berarti $100. Lalu oke. Jadi dia hanya akan memunculkan yang punya pinjaman sebesar $100 atau lebih. Klik OK. Oh iya betul, udah. Kemudian nomor 7, filter to show only item have deadline in 2016. Jadi tunjukkan yang deadline-nya 2016. Klik di sini. Ini select all, yang hilangin, pilih yang 2016 aja. Klik ini, lalu oke.
Gitu. Jadi kita bisa memfilter dengan berbagai kondisi sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kita save dulu. Coba. Cepat. Iya. Sebentar ya teman-teman, tunggu dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Berikutnya kita akan masuk ke bagian grup N subtotal. Jadi di sini kita akan melakukan grouping dan kita bisa hitung tuh yang masuk ke grup itu berapa orang atau berapa jumlahnya nih. Kita coba buka dulu ya filenya. Oke, kita close yang sebelumnya. Nah, di sini seperti biasa kita masuk ke challenge di sini. Lalu di sini sort the workbook by grade from smallest to largest. Berarti di sini grade-nya itu kita harus sort dulu ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini aja misalnya kita pilih yang bagian sini aja karena dia minta bagian grade aja dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti ini smallest to large bisa di sini. Oke. Jadi di sort dari yang terkecil yaitu grade 8 sampai yang terbesar. Oke, kemudian use the subtotal command to group at each change in grade. Use the sum function. Berarti di sini apa namanya tuh menggunakan perintah subtotal untuk mengelompokkan setiap perubahan pada grade. Gunakan sum function, fungsi penjumlahan ya, and add subtotal to amount raised. Jadi caranya kita akan mengelompokkan misalnya gini, yang 8 itu ada berapa sih, yang 9 itu ada berapa, yang 10 itu ada berapa, kayak gitu. Ada berapa jumlahnya yang milih grade 8, ada berapa jumlahnya yang milih grade 9. Kan kalau kita hitung satu-satu kan ribet ya, ini 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu. Tapi kita bisa langsung hitung berapa yang milih 8, berapa yang milih 9, berapa yang milih 10, dan lain-lain kayak gitu. Caranya kita kayak gini, blok dulu aja semuanya lebih enak kayaknya. Nah, blok dulu, lalu tadi katanya pakai subtotal ya. Kita masuk ke formula atau apa ya, sebentar. Function. Sebentar teman-teman. Nah, kemarin teh ini kita mau nge-subtotal berarti sebentar. Oke. Gini. Jadi ini dipilih dulu semua. Kalau kita ke data, Riza ada apa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Riza Febriansah gimana? Ini tanyakan? Udah angkat tangan? Cukup, Pak. Oh, enggak. Oke, siap.
Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan mengelompokkan jumlah 8 yang milih grade 8 itu berapa, yang milih grade 9 itu berapa, dan lain-lain. Caranya kita blok dulu, kita masuk ke data. Nah, di sini ada subtotal. Terus tadi katanya bilang pakai use function-nya itu sum. Jadi menjumlahkan berapa yang milih 8, berapa yang milih 9, dan lain-lain. Terus itu akan apa namanya tuh? Amount raised. Jadi si jumlah yang milih itu nanti akan langsung jadi pengali lah ibaratnya kayak gitu. Terus kita klik OK. Nah, jadi kayak gini. Bentar. Subtotal kita pilihnya grade di sininya, lalu di sini amount size. Oke, nah di sini kan bisa kelihatan tuh. Yang ngambil 8 ada berapa? Total 8. Yang ngambil 9 totalnya ada bukan, totalnya 9. Terus di sini yang ngambil 10 dan lain-lain lah kayak gitu ya. Jadi di sini bisa di sebentar. Oke, jadi kita gunakan di sini untuk apa ya? Apa namanya teh? Mengelompok-kelompokkan ya. Caranya itu pilihnya ini ke subtotal, terus pilih grade di sini ke amount rise. Oke, kayak gini. Grade 8, 8 total, 9 total, 10 total. Jadi total ininya ya maksudnya, mohon maaf, total dari keseluruhan pemesanan. Misalkan di sini total yang milih grade 8 itu untuk harganya ke sini langsung dijumlahin lah kayak gitu tuh. Jumlahin berapa. Jadi langsung otomatis. Total dari grade 10 sekian, total dari grade 8 sekian dan lain-lain. Nah, kemudian nomor 5, select level 2 so that you only see the subtotal and grade total. Jadi di sini kita pilih yang ini nih, level 2 tuh ini. Jadi kita hanya butuh kata-katanya ini. Total 8 berapa, total 9 berapa, total 10 berapa. Kita pilih yang 2 ini. Level 2. Jadi hanya memunculkan jumlah total dari setiap grade aja gitu. Ini tadi sedikit membingungkan ya karena kita pakai grade 8, 9, 10. Jadi seolah-olah jumlah yang milih grade 8 itu ada 8, jumlah yang milih grade 9 itu 9. Padahal ini tuh untuk menunjukkan total yang amount atau total uang dari yang grade 8 berapa, grade 9 berapa, grade 10 berapa, kayak gitu. Oke, di sini kita sudah selesai. Nomor 18. Kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu tentang tables. Jadi kita akan membuat table ya. Jadi sebenarnya kalau Excel itu walaupun bentuknya kayak table, tapi itu belum tentu sebuah table. Itu hanya sel-sel aja, belum diubah menjadi table tanpa kita edit sendiri atau tanpa kita ubah sendiri si file tersebut atau si data tersebut menjadi sebuah tabel. Oke, masuk ke challenge. Kemudian kata dia, dia minta di select dari mulai A2 sampai A9. A2 ini sampai A9. Sampai D9, maaf. Sampai D9 sini. Kemudian kata dia, format as table. Berarti ini diformat menjadi sebuah apa namanya tuh? Tabel. Jadi sini ada format. Sebentar. Kayak gini. Jadi diubah si Aduh. Oke. Siap sebentar teman-teman. Ini ada banyak banget halangan. Maaf.
Ya di sini kita tinggal apa namanya tuh di blok kayak gini dulu di home, harusnya di sini format as table yang ini ya. Pilih format as table, tapi sebelum kita pilih di sini apakah ada instruksi harus jenis format yang mana. Nah, di sini ada instruksinya adalah like style karena di situ perintahnya like style, kita cari yang like style. Like itu ini, pilih yang mana aja yang teman-teman mau. Misalkan saya pilih yang coklat. Karena di situ tidak ada ketentuan stylenya apa, yang penting namanya light aja. Kemudian di sini insert a row between row 4 dan 5. Jadi di sini tambahkan sebuah baris antara 4 dengan 5. Berarti di sini kita klik di 5-nya kayak gini. Lalu kita ke home, harusnya di sini ada insert. Insert row. Nah, kayak gitu. Kemudian apa tulisannya? Empanadas, banana, dan Nutella. Kita masukin sini. Nutella kayak gitu. Kemudian katanya price-nya itu $3,25, 3,25. Kemudian yang kuantitinya 12. Oke, sudah selesai. Kemudian nomor 5, change the table style to table style medium 10. Jadi ini si tabelnya harus diubah lagi. Tadi katanya bebas, tapi di sini sih diubah lagi menjadi jenis medium 10 ya. Design table masuk sini. Nah, di sini kan banyak sekali, ada light, ada medium. Nah, di sini ada medium, kita cari yang medium 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah 8, 9, 10 berarti ini. Nih, table style medium 10. Klik. Oke, seperti itu. Kemudian table style option uncheck banded row and check banded column. Seperti biasa, banded row itu kalau kita pengen buat si barisnya belang-belang. Ini kan hijau tua muda kayak gitu. Nah, kalau ini kita ubah menjadi banded column, berarti ke pinggir belang-belangnya kayak gitu. Oke. Ini sudah selesai? Sudah. Berarti untuk yang table. Oke, berikutnya kita masuk ke chart ya. Kita download seperti biasa filenya. Oke, teman-teman, untuk yang bagian chart kita masuk ke apa namanya itu, ke challenge seperti ya sebelum-sebelumnya. Ke challenge ini. Nah, di sini select cell A1 sampai E6 and insert dua dimensi clustered column. Oke, jadi di sini kita blok dari A1 sampai E6. A1 sampai E6 di sini di blok. Terus katanya masukin sebuah chart dua dimensi. Nah, kalau di sini kan kelihatan bisa nih. Di sini untuk yang jenis-jenis dua dimensinya di sini atau enggak kita bisa langsung klik chart ini. Ini all chart. Kalau yang dua dimensi itu bentuknya kayak gini nih ya. Kalaupun nggak ada tulisan dua dimensi, tapi itu masuknya dua dimensi. Kalau yang 3D itu ada tulisan depannya 3D. Nah, di situ perintahnya tadi pakai jenis clustered column. Nah, di sini kan ada stacked column 100%. Nah, di sini yang clustered. Pilih yang clustered kolomnya. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah ada chartnya. Kemudian, change the chart title menjadi September to December sales. Berarti ini diubah si apa namanya tuh titelnya September to December sales. Oke, selesai. Kemudian di sini switch row slash column comment. Kalau kemarin kalau di Word kita harus munculin dulu Excel-nya karena di sini sudah bentuknya Excel. Jadi switch and ini kolomnya itu udah otomatis ya di sini ya, di chat desainnya itu udah otomatis hidup. Kalau kemarin kan harus munculin dulu Excel-nya kalau di Word itu atau di PowerPoint. Kalau di sini udah langsung muncul. Ini di switch. Jadi antara September dengan Oktober itu di switch. Nah, kayak gitu. Mau yang mana? Apakah bulannya yang di atas atau nama-namanya kayak gitu. Nah, ini saya coba yang ini aja. Kemudian move the chart to new sheet. Jadi ini tuh bisa kita pisahin si chart ini tuh ke
sheet yang tersendiri. Caranya kita klik ini chartnya, lalu pilih move chart. Mau pindahnya kemana? Ke new sheet atau ke objek yang ada di sini, bebas. Tapi karena perintah new sheet, kita pilih klik new sheet, lalu oke. Jadi makanya akan ada muncul chart baru atau worksheet baru khusus untuk chart kayak gini. Oke, berikutnya change the chart type to line with marker. Jadi ini diubah lagi. Tadi udah minta ke bentuk ini, minta diubah lagi. Caranya kita masuk ke change chart type, pilih yang line. Line-nya itu tadi perintahnya ada yang market. Market itu yang ditandain ya. Nih kayak ini. Line with marker. Ini terus lalu klik OK. Udah berubah. Lalu yang terakhir atau nomor 8 ya. Use quick layout command to change the layout of the chart. Berarti di sini ubah layoutnya atau tampilan dari si chartnya mau bagaimana terserah karena di sini minta diubah aja. Quick layout misalkan mau kayak gini tuh di bawahnya ada keterangan September berapa, Oktober berapa, ada yang bentuknya tipis kayak gini. Itu tergantung dari teman-teman mau pakainya. Nah, saya pakai yang inilah. Nah, tuh, jadi layoutnya beda-beda tergantung dari settingan yang pengen teman-teman mau. Oke, di situ kita selesai tentang chart. Kita lanjut ke 21. Ini tinggal 4 lagi lah ya. Nah, di sini tentang conditional formatting. Nah, ini akan sangat apa ya? Akan sangat membuat Oke, akan sangat membuat teman-teman apa ya? Akan sangat penting lah buat teman-teman, terutama teman-teman guru lah yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai siswa. Di sini kita akan mencoba untuk bagaimana sih menandai siswa-siswa yang misalkan yang tidak lulus apa namanya itu nilai KKM gitu ya, nilai KKM atau nilai standarnya atau bagaimana. Nah, di sini cukup penting sehingga kita bisa menandai mana-mana saja yang si nilai anak tersebut itu tidak memenuhi nilai KKM. Caranya kita buka dulu lah, kita buka dulu soalnya seperti biasa. Lalu di sini kita masuk ke challenge. Nah, ke challenge di sini katanya select sel B3 sampai J17. B3. Oke, ini terlalu besar tampilannya. B3 sampai J17 ya. Berarti sampai sini kita select. Perintah pertama cuma gitu aja. Kemudian, let's say lah, katakanlah kamu adalah seorang guru dan kamu ingin mempermudah apa ya, menyeleksi atau melihat mahasiswa atau siswa yang nilainya itu di bawah passing grade atau di bawah standar. Nah, apply conditional formatting so it highlight cell containing value less than 70 with a light grade field. Jadi, kita akan menandai nilai-nilai siswa yang nilainya itu kurang dari 70 dengan warna merah gitu. Jadi tadi sudah di select ya. Nah, di sini ada conditional formatting. Pilihnya yang ini, highlight cell rule. Karena tadi kurang dari berarti less than, kurang dari berapa? Atau misalkan kalau kita pengen lihat yang nilainya gede berarti lebih dari berapa? Nah, karena kita perintahnya kurang dari untuk melihat yang siswa-siswa yang masih di bawah KKM misalkan ya, kita pilih yang less than. Less than itu berapa tadi? Tadi perintahnya 70. Misalkan standar kita KKM itu 70, pilih 70. Kemudian pilih yang tandanya itu apa tadi katanya? Like red fill. Klik. Lalu pilih OK. Nah, jadi ditandai mana-mana saja yang nilainya kurang dari KKM atau kurang dari 70 kayak gitu. Itu kan sangat mempermudah ya kita nggak usah nyari-nyari, oh iya bereman, oh iya bereman. Nah, kayak gini bisa langsung mana-mana aja yang nilainya kurang dari itu. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Now you want to see how the grade compare each other. Jadi ini apa namanya tuh? Bagaimana cara kita mengkomparasi tentang sebuah nilai dengan nilai yang lain gitu ya. Membandingkan nilai yang satu dengan yang lain sehingga nanti akan muncul apakah dia nilainya naik atau bagaimana gitu. Nanti ada tanda-tandanya. Caranya kayak tadi dulu kita harus blok dulu kayak gini. Masih ke conditional formatting, kita masuknya ke icon set.
Tadi kan pilihnya yang circle katanya, kalau yang circle yang ini. 3 simbol circle. Ini kan tadinya bagus, terus jadi 65 kita kasih warning kayak gitu. Terus di sini ini oke, ini warning, malah di sini turun. Jadi ada semacam sign atau ada tanda gitulah, penanda bagaimana sih kondisi atau naik turunnya nilai seorang siswa kayak gitu. Itu bisa pakai itu juga. Jadi kelihatan. Itu bisa malah ini juga bisa pakai yang jenis lain apakah naik, turun atau bagaimana. Nah, misalkan ini. Ini nanjak, ini turun, ini oke lah, ini segini oke, ini lebih tinggi lagi dan lain-lain. Itu bisa teman-teman gunakan sebagai penanda dari sebuah perubahan nilai dari siswa gitulah. Oke, kita pilih yang ini sesuai dengan instruksi. Kemudian yang nomor 6-nya udah sama lah ya gambarnya kayak gitu. Lalu using the managerial filter, remove the light grade field but keep the icon set. Oke, di sini katanya dihilangkan untuk penanda warna-warna merahnya, tapi tetap untuk simbol-simbolnya tetap kita munculin. Caranya kita ke conditional formatting, masuk ke managerial. Salah satu kita hapus, yaitu yang penandaan warna merah yang ini. Klik ini, lalu pilih delete root. Lalu apply, kemudian oke. Sudah, seperti itu. Selesai. Jadi sini kita bisa menandai mana anak yang kurang dari nilai KKM, mana yang lebih bagus dan lain-lain ya. Itu untuk mempermudah pekerjaan kita, terutama untuk teman-teman yang mengajar lah, seperti itu. Oke, next nomor 22 mengenai track change. Track change itu kalau di Word itu yang untuk revisian kayak gitu ya, revisian ya bisa kita lihat apa aja revisi dari dosen kita dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk track change ini awalnya itu biasanya ada beberapa yang memang nggak ada track change. Ini track change-nya ada di atas ini. Saya coba hilangkan dulu. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini kita belum ada track change karena harusnya ada di review di sini, tapi ini nggak ada. Caranya itu di file, lalu option. Nah, di sini kita pilih yang mau customize ribbon atau quick access toolbar. Kalau saya pakainya quick access toolbar. Kita cari track change. All comment dulu, kita cari yang namanya track change untuk dimunculkan. Jadi kita harus munculin dulu RST ya. Track. Nah, track change ini. Lalu kita add, baru akan ada muncul di atas nih. Kita aktifkan track change-nya, namanya highlight change. Kita pilih gitu dulu aja, lalu oke. Nah, tugas pertama selesai, turn on track change. Itu udah kita hidupin track change-nya. Kemudian, katanya ini replace the value in cell D14. Jadi ubah nilai yang ada di sel D14. Oke, D14 ini berarti menjadi rob bridge activity. Berarti dihapus menjadi rob activity. Oke, kayak gitu. Satu. Nah, jadinya ada tandanya nih. Bahwa ini udah dirubah. Change by cell D14 tuh ada kayak gitu. Kemudian E15 tuh say Julia. E15 tuh ini Julia. Nah, gitu. Nah, kemudian katanya save your workbook. Kita save dulu. Ya, di sini dia minta untuk list change on a new sheet. Jadi, tunjukkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di sheet baru. Ini sheet baru di sini ya. Caranya itu tinggal di sini highlight change. Nah, masuk sini. List on new sheet. Jadi tunjukkan di sheet berikutnya. Makanya di sini kelihatan. Di rank D ini yang dirubah apa? Yang tadinya ini menjadi apa? Yang tadinya kosong menjadi apa? Kayak gitu. Jadi di sini ada trackingnya. Kalau yang kemarin kan kayak balon-balon gitu di samping-sampingnya. Kalau di sini kita bisa munculin perubahan apa yang terjadi itu di sheet berikutnya. Kemudian di sini return to agenda planner. Udah oke. Sini balik lagi ke sini. Add a comment to cell E16. Jadi katanya di sini masukin komen.
Nah, masukin komen di sini kan show komen ya, kan nggak ada komennya juga nggak bisa aktif. Caranya kita masukin note aja di sini. New note, lalu masukin apa tadi katanya? Masukinnya itu tulisannya sorry, snack will be provided by the exec team. Oke, gitu. Oke, sudah selesai. Jadi di sini sudah muncul komennya ya, kayak gitu. Oke, selesai. Jadi kalau sudah selesai itu hasilnya akan seperti ini katanya. Nah, sama ya. Nah, tuh sama banget kayak gitu. Oke, kita close, kita save. Berikutnya ke slide yang terakhir. Di sini tentang inspecting and protecting workbook. Oh, malah udah duluan. Di sini biasa kita butuh untuk menginfeksi atau menginspeksi sebuah data, di mana di sini itu kita bisa proteksi, bisa kita tandai sebagai bentuk file yang sudah selesai atau lainnya gitu ya. Oke, yang pertama dokumen inspector, check the workbook and remove anything it's fine. Berarti semuanya di remove yang ditemukan oleh inspektor gitu. Kita masuk ke info. Nah, di sini ada check for issue, inspect dokumen, kita pilih inspect. Nah, lalu di sini remove. Di sini juga remove. Lalu kita close. Itu selesai yang nomor 2. Kemudian nomor 3, protect the workbook by marking as final. Jadi ini tuh di marking atau ditandain sebagai sebuah file yang sudah selesai. Masuknya ke protect workbook, lalu mark as final. Kemudian oke. Okay. Nah, cirinya ketika sudah ditandain selesai, ini ada gini. Sama lah kayak di Word, kayak di PowerPoint, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, okay. Kita sudah menyelesaikan keseluruhan apa namanya tuh keseluruhan materi di ICT untuk mahasiswa angkatan tahun 2018. Nah, teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Tapi sebentar saya angkat telepon dulu.
Oke, teman-teman gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo? Cukup, Pak? Pak. Cukup, Pak. Oke, siap. Nggak Oke, ada, kalau Pak. sudah cukup, Di oke. sini tidak ada. Cukup jelas. Cukup, Pak. Oke, siap teman-teman. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya dalam perkuliahan lagi, pelatihan pada hari ini. Untuk link presensi nanti akan saya share di grup, dan jangan lupa ya ini di screenshot ya untuk pertemuan ini, jadi ada bukti bahwa teman-teman ikut di pelatihan ICT di pertemuan ke-6. Oleh karena itu, karena ini merupakan pertemuan terakhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini ada kesalahan maupun dari tutur kata dan materi yang disampaikan, tapi saya berharap mudah-mudahan ada sedikitnya ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu di mana situasinya yang lebih baik dari hari ini, dan mudah-mudahan teman semua sukses segera lulus dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan menjadi kebanggaan UIN Bandung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Mangga di on cam kan dulu yang bisa on cam. Oke, siap. Kita foto bareng dulu, siapkan pose terbaiknya, kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.